Banyak yang sering nanya nih, kenapa sih jualan di Shopee makin lama kok makin kesini bukan makin rame, tapi kok banyak yang jualannya makin sepi. Apa sih yang salah dan gimana caranya biar jualannya nggak turun terus? Oke, jadi gini kok, setiap hari nih aku mentoring, dapat banget banyak pertanyaan dari klien bilang gini, Kak Siti, aku tuh udah nyoba nih berbagai cara yang disarankan gitu, tapi nggak ada kenaikan nih untuk Shopee-nya, itu kenapa ya Kak Siti gitu nih kok. Oke, nah sebenarnya gini sih, kalau misalnya ngomongin kenaikan atau misalnya ngomongin naik apa turunnya jualan gitu ya, sadar nggak sih kalau kayak 2023 ini kan kayaknya beda banget sama 2020, 2021, Iya 2022, bener betul. nggak? Betul. Bener nggak? Nah, sekarang gini, pasti kan banyak yang ngerasa kayak, aduh kenapa ya jualan makin kesini kok makin sepi, bener nggak? Tapi sekarang gini sih, gue tanya balik, ketika kamu ngurusin ini ya, ketika kamu ngurusin di mentoring ya, suka ada nggak sih orang-orang yang jualannya tetap naik? Ada. Ada ya? Iya. Nah, sekarang gini, tanda tanya nggak? Kenapa ada yang naik, tapi kenapa banyak juga yang turun? Bener nggak? Kalau kata Betul. kamu kenapa sih? Karena mungkin yang pertama dia udah punya pelanggan, Oke. terus yang kedua dia juga mencoba hal baru, branding di luar kayak Oh, gitu. oke. Nah, sebenarnya gini, itu tepat sih. Tapi sebenarnya gini, kadang yang banyak orang nggak sadar adalah gini. Pertama nih, kenapa sih jualannya turun? Sebenarnya kalau turun tuh dibandingin sama apa? Kebayang nggak sih? Iya benar. Turunnya dibandingin sama kapan nih? Sama 2019 atau sama 2021? Atau sama 2022? Bener nggak? Benar. Karena kan ngomongin naik turun itu harus dilihat perbandingannya dari mana. Iya. Bener nggak? Benar. Nah, kalau dia bandingin sama 2021, 2022 gitu ya, pasti banyak banget toko yang ngalamin turun. Meskipun nggak semua ya, Iya maksud gua betul. masih ada kok toko-toko yang gua tahu itu masih tumbuh terus gitu loh. Tapi pasti banyak banget yang ngalamin toko tuh dibandingin 2021, 2022 tuh penjualannya turun. Kenapa? Karena mereka lupa ini. Apa sih yang bikin toko online di 2021, 2022 naik? Karena pandemi. Satu, betul. Iya. Terus kenapa? Hubungannya coba. Ya kan kalau misalkan pas pandemi orang-orang jadi malas untuk keluar gitu, jadinya sibuk lewat aplikasi gitu buat belanjanya. Ya, betul. Ini alasan pertama adalah ketika pandemi kita tuh kayak dapat bonus, bener nggak? Kalau dulu orang tuh nggak semuanya ke online, ketika pandemi semua orang ke online, Iya. bener ya? Benar. Jadinya itu bikin kenaikan yang gede banget gitu loh. Nah, sebenarnya kalau mau dibandingin, jangan dengan 2020, 2021, 2022, tapi bandingannya dengan 2019, naik apa turun? Karena 2019 kan sama-sama kondisi normal, Betul. bener ya? Betul. Ini yang pertama. Tapi gue tahu nih ketika ngomong gini pasti banyak yang, oh tapi kan tetap aja pengennya naik dan lain Iya. sebagainya, bener Iya ya? benar benar. Ya kan? Nah, yang kedua gini, kenapa banyak orang ngerasa turun? Karena gini, mereka tahu nggak apa yang bikin mereka naik waktu dulu, selain efek pandemi. Kalau waktu dulu kan kompetitornya tidak terlalu banyak kayak sekarang, hampir Satu, semua. kompetitor. Terus kedua, ada lagi nggak menurut kamu yang kadang mereka tahu nggak sih kenapa jualannya naik? Mungkin pengaruh dari tren juga nih kok. Dua, tren masuk. Tapi kalau misalnya menurut gue ya, satu nih ya, yang kadang gue lihat banyak orang nggak sadar adalah banyak orang tuh nggak tahu kenapa mereka naik jualannya. Bener nggak? Benar. Jadi kayak gue cuman posting, gue cuman ngupload, gue cuman masuk, tau-tau rame. Iya. Bener nggak? Sekarang gini, kalau lu jualan dan lu nggak tahu kenapa penyebabnya lu rame, lu nggak tahu apa yang harus dilakukan, kenapa lu rame, lu bisa nggak mengulangi itu? Enggak. Nah, itu lagi tuh masalahnya. Jadi karena dia nggak tahu, ketika gue pengen naik lagi, tahu nggak caranya? Ya enggak, orang lu aja dulu nggak tahu kenapa lu naik. Iya betul. Iya kan? Betul nggak? Fair kan? Tapi kalau lu tahu kenapa dulu lu naik, artinya kan kita bisa analisa. Oke, faktor yang bikin gua naik itu apa sih? Oh, ternyata pencarian masker lagi naik. Betul nggak? Contoh yang jualan masker ya kan waktu kemarin naik. Terus kan belum lama baru ada dekret dari presiden. PPKM dicabut. Iya. Masih butuh pakai masker nggak? Kalau kemarin itu masker berkurang, kalau sekarang udah nggak wajib, bukan bukan berkurang lagi, turun drastis, Iya, bener nggak sih? orang-orang udah seneng gitu pakai Orang-orang udah, masker. ya, nah itu dia sih. Jadi kayak tahu dulu nggak nih naiknya kenapa? Banyak banyak toko tuh nggak tahu. Jadi kalaupun mereka ke bawah beruntung mereka nggak tahu kenapa. Jadinya ketika mereka turun nggak tahu ininya. Jadi kalau menurut gua kalau mau naik lagi gimana? Cari tahu dulu lu naik kenapa? Bisa nggak faktor ini diulang? Kebayang nggak? Udah. Misalnya nih kalau oh dulu naik gara-gara misalnya jual lato-lato. Kenapa lato-lato naik? Lagi tren. Trennya kenapa coba? Ya, pengaruh dari media sosial juga mungkin. Kan itu kan gara-gara Jokowi sama Ridwan Kamil nyontohin kan? Bener gak? Iya. Sekarang bisa nggak diulang siapa lagi yang besar yang nyontohinnya supaya orang mau pakai lato-lato lagi? Kebayang nggak? Iya. Berarti kan harus di endorse yang lebih besar yang ini kan? Betul. Nah kalau bisa itu bakal terus naik. Tapi kalau nggak bisa ya udah.
Tapi kalau kita tahu polanya sebenarnya bisa nggak? Contoh setiap produk itu kan ada polanya nih. Setiap produk itu ada polanya, setiap produk itu ada masanya. Iya, betul. Ketika misalnya kita tahu caranya kan kita bisa mengulang kesuksesan kita di produk yang kedua. Bener nggak sih? Betul. Bener ya? Nah, jadi caranya adalah gini. Tahu dulu nggak lu naik kenapa? Oke, lu nggak tahu. Kalau lu nggak tahu, coba lu cari tahu. Coba lu lihat kenapa dulu lu naik. Gitu kan. Jangan cuma beruntung doang gitu loh. Kedua, kalau udah tahu lu naiknya kenapa, yuk kita ulangin. Gitu. Bisa nggak gitu loh? Bisa nggak lu ulangin gitu loh? Bisa nggak diulangin? Terus udah gitu, kalau misalnya bisa, kalau nggak bisa ya, kalau lu nggak bisa nih, aduh gua nggak bisa, ya udah ikutin tren lain yang lagi naik apa? Bener nggak sih? Betul. Kan ke bawah kan naik Iya, kan? ke bawah kan. Bener nggak? Iya, Kan benar. buat jualan ramai itu intinya kita harus bangun satu gelombang. Satu gelombang tuh permintaan yang besar, bener nggak? Apakah tentang satu barang atau satu jasa atau apa? Nah kita cari bikin nih, bisa nggak bikin gelombangnya? Kalau kita bisa bikin gelombangnya sih, sebenarnya nanti jualannya gampang gitu. Dan udah gitu kalau kita bisa bikin gelombangnya, sebenarnya gini, misalnya kayak, oh tahu nih kalau ngendorse si A, apapun yang dipromosiin naik. Naik, ya. Ya lu siapin dong stok barang dulu yang banyak, endorse orang itu, bener nggak? Benar. Bener ya? Iya, Bener ya? Begitu naik, lu yang punya jualan, lu jualan yang banyak. Bener nggak? Terus ketika kalau barang momentum seperti tadi, ya siapin stoknya juga jangan jangan kagok-kagok. Siapin stoknya jangan kagok-kagok, siapin promosinya jangan kagok-kagok. Supaya apa? Sekali untung, untungnya gede sekalian. Bener nggak? Jangan sampai gini, udah nyiapin tapi punya barangnya dikit. Iya, jadi pas nanti banyak Laku. permintaan, kita nggak punya barang. Benar. Jadi itu sih satu kalau menurut gua gitu. Jadi tahu nggak kenapa? Kedua, ulangin. Terus ketiga gini, kadang gini kalau misalnya kita belum bisa bikin nih. Nah, sebenarnya bisa dibikin kan adalah mengoptimalkan kita tampil jadi yang terbaik di produk yang dijual. Contoh gini, kalau lu lihat deh, contoh, kan lu sering banyak nih yang ngeluh nih, aduh ini kenapa ya jualan gua turun. Banyak. Kalau lu cek tokonya, gua mau tanya, itu tokonya beneran udah bagus atau tokonya masih belang-belang? Banyaknya sih yang belum teroptimasi sih kok. Belang-belang kan? Belang-belang. Ya kan? Jadi kayak campur aduk Dan mereka tokonya. juga kayak masih bingung nih sebenarnya harus ngejual produk itu harus yang kayak gimana kayak gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu solusinya adalah kalau misalnya tokonya biar turun gimana ya? Cari kan, bener nggak? Fokusin mau jualannya marketnya apa, produknya apa. Iya. Sebenarnya kalau itu balik ke yang pertama sih, Sid. Jadi kalau mau jualan, kita mau jualan apa nih? Di riset produk larisnya. Karena kalau misalnya yang lu lihat kan ada yang tumbuh kan, bener nggak? Banyak. Yang tumbuh kenapa tumbuh? Ya, Ya karena udah mateng kan, bener nggak? persiapannya. Udah mateng kan mau bikin produknya apa, cara ngerisetnya gimana, cara mempromosikannya gimana gitu loh. Jadi jualannya tuh nggak cuman sekedar hoki aja gitu loh, nggak cuman lagi beruntung naik gitu loh, tapi bisa kembali naik lagi gitu. Oke Pak, jadi gini, kalau misalkan ada orang nih yang tanya, gimana sih caranya biar toko aku tuh jadi laris lagi gitu, jadi rame lagi? Kan dulu pernah rame, terus sepi, sekarang pengen laris lagi, gimana nih Pak? Oke, nah seperti yang tadi dibahas nih kan, pertama dia harus tahu dulu nih kenapa dia rame, bener nggak? Nah buat itu sebenarnya dua cara. Satu bisa belajar, gitu kan. Tentu saja kalau dia belajar kan dia jadi tahu nih, oke kira-kira kenapa sih naiknya, kenapa sih turunnya, bener nggak? Nah kalau belajar kebetulan nanti kita bakal ada event, gitu kan. Dan event ini juga kebetulan nyambung sih, Sid. Apalagi kan mau Lebaran nih sekarang, mau Ramadan, bener nggak? Jadi di sini kita bakal bahas gimana caranya buat naikin penjualan di bulan Ramadan gitu. Dimana di bulan Ramadan sendiri kan tahu sendiri ya, banyak banget seller-seller yang naik itu gila-gilaan. Dan bahkan kalau menurut gua bulan Ramadan itu bulan paling penting dalam satu tahun. Kenapa? Karena ya lu tahu sendiri, orang Indonesia kalau lagi Ramadan kan semua duitnya dikeluarin. Betul. Bener nggak? Udah mah mereka dapat THR plus lagi boros banget. Iya, betul. Itu kan kayaknya enak banget gitu, bener nggak? Tidak sayang ngeluarin duit Iya, gitu. bener nggak? Nah, itu dia nih. Jadi kita bakal bahas caranya kayak gitu kan. Nah, kebetulan nanti di event itu juga teman-teman yang misalnya hadir offline itu nanti bisa dibantu dicekin sih tokonya sih. Oke. Ya kan, dia kan dicekin kan, iya dibedah, jadi ketahuan nih, oh kira-kira masalah tokonya kenapa ya, oh kira-kira kurang lebih kenapa ya, dan itu kan banyak banget nih toko-toko yang ngalamin misalnya kayak penurunan omset atau gimana, nah itu kita bisa di situ, gitu ya, itu yang pertama. Nah terus yang kedua nih, misalnya kalau ngerasa sering stuck gitu ya, stucknya kenapa nih? Kalau udah tahu lebih gampang sebenarnya, misalnya udah tahu, oh ternyata gua kalah selama ini stuck tuh karena tokonya nggak muncul, atau misalnya gini, persaingan produknya tuh sekarang jadinya nggak banyak yang cari, jadi harus promosi lagi misalnya loh, ya kan, promosi di sosial media di mana, sedangkan kalau yang basicnya seller itu kan kadang nggak bisa ya promosi di sosmed, bener nggak? Iya, betul. Sering kan ngalamin gitu kan, Iya, sering banget. aduh coba branding di sosmed, wah gila kak, boro-boro branding nggak ngerti caranya gimana, bener nggak? Nah
Iya kan? Nah, kalau kayak gitu kita juga ada ininya, kita juga ada jasa agensinya gitu loh. Jadi bisa dibantuin gimana caranya supaya si toko-toko tersebut meskipun nggak ngerti caranya di sosmed, gimana caranya bisa tetap rame gitu. Jadi itu sih tip yang bisa dilakuin. Oke, buat teman-teman yang masih bingung nih gimana cara ningkatin lagi tokonya biar lebih rame, teman-teman bisa join acara workshopnya di bulan Maret ini. Kenapa sih harus persiapan dari sekarang? Yaitu karena kita mau menyambut Ramadan 2023. Ya, oke mungkin gitu aja obrolan kita tentang kenapa sih tokonya sepi dan gimana caranya biar tokonya bisa rame lagi. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, bye bye.